Cerita ini mengisahkan munculnya makhluk raksasa yang sudah lama tertimbun di sebuah gunung di Norwegia. Kisah ini awalnya hanya merupakan sebuah dongeng belaka yang dipercayai sebagian masyarakat. Namun ternyata makhluk ini tiba-tiba muncul di era modern. Cerita diawali oleh seorang gadis yang sedang panjat tebing di sebuah puncak gunung batu bersama sang ayah, di mana puncak tersebut dikenal sebagai puncak Troll. Adapun gadis tersebut bernama Nora, sedangkan sang ayah bernama Tobias. Di saat melepas lelah, ayahnya bertanya pada Nora mengenai sebuah dongeng yang pernah ia ceritakan. Nora pun masih mengingatnya bahwasanya dahulu kala ada pernikahan makhluk troll dan 13 troll mabuk hingga lupa waktu. Lalu matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Namun bagi Nora itu hanya sebuah dongeng saja. Akan tetapi sang ayah berkata jika sebuah dongeng bisa saja ada benarnya dan sulit dipercaya jika belum melihatnya. Sang ayah pun menyuruh Nora untuk melihatnya dengan mata hatinya. Sesaat Nora pun terpejam menghadap sebuah gunung batu yang menjulang. Yang terlintas oleh Nora, ia melihat jantung bersalju dan tulang es beku. Sementara sang ayah mengatakan dari gelap datang, dalam terang hilang. Inilah troll. 20 tahun kemudian, tepatnya di pantai Atlantik Norwegia, di mana saat ini Nora menjadi seorang arkeolog. Di saat itu tampak seorang pria yang bernama Skor sedang menelpon bahwasanya ia bersama tim sudah bekerja keras dalam penggaliannya. Setelah itu Skor menghampiri Nora. Ia mengatakan bahwa ia telah menghubungi universitas dan penggaliannya selama 6 bulan ini tidak membuahkan hasil, seolah-olah mengajak Nora untuk berhenti saja menggali di tempat ini. Namun sebagai seorang arkeolog yang berinsting kuat, Nora hanya meminta waktu lagi sedikit saja jika ia meyakini pesan ayahnya yang mengatakan bahwa jangan pernah kehilangan keyakinan. Dan tak diduga saat itu juga Nora menemukan sebuah fosil sehingga membuat Skor dan semua tim lainnya kembali bersemangat. My God, would you look at that? From a time of giants, just... Di tempat lain, tepatnya di Gunung Dovri, sebuah proyek sedang menggali terowongan kereta. Di saat itu terlihat para warga berunjuk rasa atas proyek ini. Namun para pekerja tidak menghiraukannya hingga diledakkannya sebuah dinamit untuk membuat terowongan tersebut. Dan di saat dinamit meledak, tiba-tiba ketika para pekerja berada di dalam, muncullah sebuah getaran yang melebihi dinamit hingga para pekerja tertimbun di sana. Tak lama dari itu kejadian pun terdeteksi pihak keamanan pemerintah. Beberapa personil pun dikerahkan untuk menuju pegunungan Dovri. Sang jenderal pun mengidentifikasi kejadian tersebut. Di samping itu, Perdana Menteri yang sudah diberitahu mendapat laporan berita tersebut bahwa terdapat sebuah jejak atau cekungan besar pada tempat kejadian yang mana saat ini belum diketahui dengan pasti. Namun menurut Andreas, seorang penasihatnya, dibutuhkan seorang ahli ataupun arkeolog untuk meneliti kejadian ini. Kembali ke Nora bersama timnya yang kini telah menemukan sesuatu yang berharga dalam sejarah penggaliannya. Namun tiba-tiba ia dijemput oleh tim keamanan negara bahwasanya dirinya dibutuhkan pemerintah. Akhirnya Nora pun ikut bersama mereka ke pusat keamanan. Setiba di sana, Nora disambut oleh Andreas sebagai penasihat Perdana Menteri di sana. Lalu Nora dibawa ke sebuah ruangan di mana para petinggi negara berada. Saat Nora tiba, saat ini mereka berpendapat bahwa peristiwa tersebut bersifat geologis yang mengakibatkan lubang amblas karena resapan air dari retakan di bawah gunung. Namun Nora menyebutkan bahwa lubang amblas tersebut merupakan jejak kaki yang sangat besar. Sejenak semuanya seakan tak percaya dengan perkataan Nora. Namun di saat yang bersamaan, Sigrid, seorang hacker di sana, memperlihatkan sebuah rekaman video yang berhasil ia retas dari tempat kejadian. Nora pun ditanya bagaimana tanggapannya mengenai video tersebut. Lalu Nora meminta Sigrid memutar ulang kembali rekamannya. Dari video tersebut Nora menemukan suara raungan dan suatu sosok.
Dari situ ia semakin yakin bahwa ada suatu makhluk besar yang muncul di Gunung Dofri. Di tempat lain, seekor anjing terus menggonggong seakan mendengar suatu pergerakan yang akan terjadi. Begitupun tuannya yang sedang berada di dalam. Mereka dikejutkan dengan getaran yang cukup besar hingga akhirnya masuk ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Beberapa menit kemudian mereka pun keluar untuk melihat apa yang telah terjadi, dan separuh rumahnya telah hancur rata dengan tanah. Kembali ke Nora yang menyimpulkan bahwa diduga ada raksasa yang tingginya sekitar 40-50 meter. Untuk penanganan masalah ini lebih lanjut, Nora bersedia untuk membantu pemerintah meskipun ia harus menunda pekerjaannya. Setelah itu ia pergi bersama Andreas ke Les J yang merupakan perbatasan Gunung Dofri. Saat di perjalanan, Andreas bertanya mengenai kedua orang tuanya. Nora mengatakan bahwa ibunya telah meninggal di saat ia berusia 10 tahun. Adapun ayahnya merupakan seorang yang berimajinasi besar sehingga membuat dirinya sulit membedakan kenyataan, sehingga selalu percaya pada apa yang ia yakini. Setiba di sana mereka disambut Kapten Home alias Chris, seorang komando operasi khusus. Di sana Chris telah mendeteksi adanya suatu pergerakan yang menyeberangi sungai lalu melewati lembah. Setelah itu Nora mencari informasi dari pemilik rumah yang ambruk tersebut. Dari pengakuannya, mereka hanya merasakan sebuah bayangan besar yang melintas di atas rumah, serta gunung yang bergerak. Lalu salah satunya mengatakan lagi bahwa ia sempat mendengar sebuah raungan sedih di saat waktu kejadian. Saat di luar, Nora menemukan sebuah bau yang agak menyengat, lalu ia jadikan sebagai referensi hipernatural. Selanjutnya ia turun ke dalam cekungan tanah untuk mengecek apa ada jejak biologis di sana. Namun sejauh ini Nora belum menemukan tanda-tanda apapun. Setelah itu Nora berencana untuk menelusuri sesuatu yang lewat yang menurut Chris 20 km ke arah selatan. Saat di perjalanan, Chris mengatakan bahwa suatu pergerakan tersebut berhenti di area ini. Dengan melihat sekeliling area di bawah, Nora menambahkan lagi kata kamuflase untuk referensinya. Setelah itu ia putuskan untuk turun di suatu tempat. Setiba di sana, tiba-tiba muncul seorang pak tua dari rumah tersebut seolah menolak kehadiran Nora yang tiada lain adalah ayahnya sendiri. Rupanya belakangan ini Nora mempunyai riwayat kurang baik dengan ayahnya, namun beberapa saat kemudian Nora berhasil membujuk dan menenangkannya. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah. Di saat itu Nora pun mengatakan pada ayahnya bahwa ada sesuatu yang telah keluar dari gunung, lalu memperlihatkan rekaman video yang terjadi di Olso. Nora yang dari dulu tak percaya akan dongeng ayahnya berharap tak ada suatu tahayul dalam menyikapi masalah ini. Namun ayahnya tetap pada keyakinannya bahwa 1000 tahun lalu troll berkeliaran di Norwegia. Bahkan ia sempat dipenjara saat mengungkap kebenarannya, dan sejarah telah mengubahnya bahwa troll dikenal sebagai sosok yang jahat. Sementara Nora kini belum bisa menerima keyakinan ayahnya karena dari dulu mereka selalu berdebat dan berbeda paham tentang mengenai suatu dongeng. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menuju sebuah tempat di mana Chris mengatakan suatu pergerakan tersebut berhenti. Setiba di sana, Nora awalnya hanya memperhatikan apa yang dilakukan ayahnya. Nora mengatakan pada Chris bahwa ayahnya itu sempat dirawat di psikiatris. Namun sesaat kemudian Nora pun menghampirinya. Saat itu Nora kembali mencium bau yang sama ketika di tempat sebelumnya. Tak lama dari itu tiba-tiba sebuah mata yang besar bergerak di samping gunung. Rupanya inilah sosok raksasa yang pernah ayahnya ceritakan di saat Nora masih kecil yang disebut dengan troll. Dengan kamera pengintai, akhirnya makhluk tersebut bisa dilihat oleh para petinggi negara. Setelah melihat kenyataan yang terjadi, kini Nora hanya bisa terdiam. Setelah itu mereka pergi menuju camp militer.
Sebelum ditanyai lebih lanjut mengenai munculnya makhluk tersebut, Nora meminta pada ayahnya agar tidak menyebutkan nama troll saat dimintai keterangan. Namun ayahnya begitu yakin bahwa makhluk tersebut adalah troll. Sontak itu membuat pihak keamanan merasa tidak aman dan harus segera diambil tindakan dalam kasus ini. Namun Nora meminta waktu untuk tidak tergesa-gesa dalam menanganinya. Tobias mengatakan bahwa munculnya troll diakibatkan karena proyek pembuatan terowongan kereta pada pegunungan Dopri, sehingga Fred yang tak terima pun akhirnya mengusir Tobias. Lycka till! Di saat itu Nora mengatakan lagi dan meminta waktu sedikit saja untuk mencari solusinya. Namun Perdana Menteri di sana memutuskan untuk segera mengambil tindakan dan menyerahkannya pada angkatan bersenjata. Saat ini terlihat Nora serta ayahnya masih saja berdebat mengenai makhluk ini. Nora mengatakan bahwa makhluk ini bukanlah makhluk fantasi yang selama ini diceritakan oleh ayahnya. Namun saat itu Tobias mengatakan jika Nora percaya pada keyakinannya, mengapa harus mendatanginya. Sesaat Nora pun terdiam dan pada akhirnya mereka pun bisa saling memahami. Setelah itu Nora pun menyusul Chris, memohon dan meminta padanya untuk ikut dalam operasi tersebut. Chris pun melarangnya karena Nora merupakan warga sipil yang tak bisa ikut dalam operasi militer. Namun Nora terus memohon dan meminta izin untuk ikut dengannya, yang pada akhirnya Chris menyetujuinya. Kini semua pasukan dan alutista dikerahkan untuk mendatangi keberadaan troll. Setiba di sana, semua pasukan menyiapkan beberapa senjata juga kamera pengintai agar operasi ini dapat dilihat langsung oleh Perdana Menteri. Beberapa menit kemudian setelah Tobias bercerita mengenai troll, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan troll. Namun saat itu suasana masih tenang karena troll berhenti dan hanya terdiam saat itu, seakan-akan tahu akan keberadaan manusia. Namun sesaat kemudian Chris diperintahkan jenderal untuk segera melepas tembakannya. Namun tembakan yang diluncurkan itu tidak efektif dan tidak berpengaruh pada troll. Di sisi lain, Perdana Menteri dan juga petinggi lainnya yang sedang melihat operasi ini, mereka hanya bisa terdiam. Sementara akibat serangan yang bertubi-tubi, troll kini marah dan mengamuk. Sesaat setelah kejadian, Tobias terlihat berusaha menenangkan troll dengan cara berkomunikasi. Dan itu bisa membuat troll sedikit tenang. Namun tanpa perintah Chris, seseorang meluncurkan tembakan pada troll, sehingga tak sengaja Tobias terkena ayunan tangan troll, yang mengakibatkan Tobias terlempar di tempat itu. Sementara troll kembali ke tempatnya. Saat itu Nora mengatakan pada ayahnya bahwa sebentar lagi akan datang bantuan, namun tak diduga ayahnya meninggal akibat benturan tersebut. Sebelum meninggal, Tobias mengatakan pada Nora mengenai istana raja. Sepeninggal ayahnya, kini Nora harus berpikir keras untuk mencari solusi kejadian ini. Saat ini Nora membaca buku milik ayahnya yang berhubungan dengan istana raja. Sesaat kemudian Andreas dan Chris kembali menghampirinya. Chris mengatakan bahwa ia telah mendeteksi keberadaan troll yang kini berada di lembah dan mereka akan segera melakukan serangan udara. Sontak itu membuat Nora kebingungan, namun dari buku milik ayahnya yang berisi mengenai kristenisasi Norwegia, ia mulai sedikit percaya akan sejarah itu, lalu mencoba suatu rencana yang berkaitan dengan isi buku tersebut. Namun Fred menganggap bahwa rencana itu merupakan suatu rencana gila yang merupakan suatu tahayul. Nora pun menjelaskan pada Perdana Menteri mengenai hal tersebut bahwa troll pernah melempar sebuah batu pada gereja, yang artinya troll sangat benci suara lonceng gereja, namun tidak begitu ditanggapi. Sesaat kemudian Chris mengatakan bahwa troll tidak efektif dengan kekuatan militer dan ia lebih percaya pada Profesor Tidman alias Nora. Akhirnya Perdana Menteri pun menyetujuinya.
Sesaat kemudian terdeteksi pergerakan troll menuju sebuah tempat hiburan, yaitu Taman Petualangan, yang mana di tempat itu terdapat sebuah patung batu mirip troll. Dan ketika seorang bocah sedang berada di sana, tiba-tiba troll tepat datang di belakangnya. Di saat yang bersamaan, Chris serta Nora tiba di sana mencoba akan menaklukkannya dengan suara lonceng. Ketika ini rencana hampir berhasil, namun beberapa kapal berhasil dijatuhkan oleh troll, sehingga Nora dan Chris gagal melakukan misi tersebut. Namun hal yang tak diduga dari kejadian ini, troll menyelamatkan bocah tadi yang akan tertimpa sebuah kapal. Setelah itu berita pun disiarkan di mana-mana bahwa telah terjadi kerusakan besar di Posan, dan kini diduga troll akan segera menuju kota Olso. Sementara Nora dan Chris yang gagal dalam misinya, mereka kembali ke markas. Setelah itu Nora mengatakan pada Perdana Menteri bahwa lonceng tersebut berefek. Selain itu Nora juga beberapa kali berusaha menjelaskan solusi berikutnya, namun Perdana Menteri tidak menindaklanjuti rencana Nora tersebut. Kini rupanya mereka akan merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Fred menawarkan sebuah rudal untuk meledakkan troll yang kini menuju kota Olso. Tentu saja itu membuat jenderal kebingungan, karena tindakan tersebut tidak dianjurkan dalam kemiliteran karena beresiko tinggi yang dapat merusak dan berakibat fatal bagi para penduduk. Sementara Andreas yang disuruh keluar oleh Perdana Menteri, ia segera menyusul Nora lalu memberitahukan bahwa seluruh penduduk Olso akan dievakuasi. Perdana Menteri pun mulai mengumumkan pada seluruh warga bahwa negaranya akan menghadapi krisis besar dikarenakan bangkitnya makhluk raksasa dari sebuah pegunungan. Berbagai upaya selama ini telah gagal dan kini pemerintah terpaksa akan menindaklanjutinya lebih serius lagi. Namun demi keamanan dan keselamatan, maka seluruh penduduk diperintahkan untuk segera mengosongkan kota Olso. Sementara Nora kini terus saja membuka buku milik ayahnya, yang mana di buku itu tertulis nama Sinding atau penjaga gerbang yang sempat diucapkan berkali-kali oleh ayahnya. Tapi sedikit pun Nora tak mengerti apa maksudnya. Saat itu Andreas teringat seseorang sebagai pejabat senior di Istana Raja yang bernama Richard Sinding. Andreas pernah bertemu dengannya saat kunjungan ke istana kerajaan tersebut. Sementara Nora ia mengingat pesan ayahnya sebelum ia meninggal. Dari situ mereka langsung menuju istana kerajaan yang berada di Olso. Setiba di sana mereka dihadang para penjaga, namun sesaat kemudian seseorang yang telah lama dikenal Andreas datang menghampiri. Ia mengatakan bahwa dirinya merupakan sahabat Tobias, ayahnya Nora. Setelah itu ia mengajak Nora dan Chris masuk ke sebuah ruangan. Selama di dalam ia menceritakan semua kesalahannya pada Tobias. Rahasia besar yang selama ini ia tutupi sudah saatnya untuk diketahui. Dan semua apa yang dikatakan Tobias pada Nora itu memang benar. Troll dibantai saat terjadinya kristenisasi Norwegia karena troll dianggap jahat dan pelik. Namun salah satu anak raja troll berhasil diselamatkan. Saat itu tak sengaja Nora melihat reaksi tulang yang meleleh saat terkena senter. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa troll masih bisa muncul di siang hari? Itu menandakan bahwa sinar matahari tidak begitu efektif. Troll lebih sensitif dengan terangnya sinar lampu buatan. Saat itu juga Nora merencanakan suatu ide besar untuk melumpuhkan troll. Kemudian Nora menghubungi Chris untuk membantu rencananya. Chris pun segera menanggapinya karena ia lebih percaya pada Nora dibanding melawan troll dengan senjata peledak tinggi. Di sisi lain, Fred terlihat mengintimidasi Perdana Menteri yang saat ini terlihat panik, sehingga Perdana Menteri pun memutuskan untuk menggunakan teknologi senjata peledak tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penduduk. Sementara Nora dan Chris terus memutar ide untuk rencananya. Chris pun akhirnya menemukan sebuah ide untuk rencana tersebut. Sigrid yang mengetahui misi peledakan akan dimulai, ia pun segera mengabari Andreas yang saat ini berada di perbatasan Olso
bahwa kota Oslo akan segera hancur. Andreas pun meminta Sigrid untuk segera mengambil tindakan. Sigrid pun mulai melakukan pertasan pada sistem senjata tersebut. Di sisi lain, Nora akan memancing troll dan membawanya ke titik utama di mana Chris berada. Sebelum melakukan aksinya saat itu, Sigrid berhasil meretas sistem sehingga tak terjadi peledakan. Hvorfor skjer ingenting? Jeg skjønner ikke. Jeg får kåpe det på meg. Kembali ke Nora dengan penuh keyakinan, ia mulai memancing troll dengan membawa tengkorak keluarga troll. Tak lupa ia kabari Chris bahwa ia dalam perjalanan akan segera tiba dalam 15 menit. Chris pun segera mengumpulkan pasukannya. Ia mengatakan pada pasukannya bahwa misi ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Namun Chris memberikan semangat yang tinggi pada para pasukannya. Nora yang kini dalam kejaran troll, tak sengaja kepala besar yang dibawanya terlepas sehingga terpaksa ia berhenti menunggu reaksi troll. Namun di saat troll mengambil kepala tersebut, troll melihat dirinya pada sebuah kaca apartemen. Troll yang tak mengerti akan sebuah kaca, seakan-akan ia menganggap ada troll lain di depannya, sehingga tak sengaja membuat kaca tersebut pecah sampai kepala yang dipegangnya terjatuh. Sontak itu membuat troll meraung sedih. Dari kesedihannya itu, troll pun terlihat marah lalu mengejar Nora sampai titik utama di mana Chris berada. Di sisi lain, Sigrid pertasannya diketahui oleh Fred sehingga misi peledakan tersebut akan segera dimulai lagi. Kembali lagi ke Nora yang kini sudah tiba di titik utama. Saat itu hampir saja Nora terkena injakan troll. Namun Chris segera bertindak menghalangi kaki troll dengan mobil tempur. Setelah itu Chris menjalankan misinya, yaitu menyalakan semua penerang yang mengelilingi troll. Di saat itu Fred yang menginginkan ledakan itu terjadi. Ia segera memerintahkan personilnya untuk segera menekan tombol peledaknya. Namun tiba-tiba ada laporan bahwa di Oslo sedang ada warga sipil yang tiada lain adalah Nora, Chris, dan pasukannya. Jenderal pun menginstruksikan untuk membatalkan misi tersebut. Namun Fred tetap pada keinginannya. Itu membuat personil ragu untuk menekan tombolnya hingga memancing kemarahan Fred. Namun tak diduga Sigrid menampar Fred saat itu juga, sehingga personil membatalkan misi ledakannya. Sementara dari sinar yang dipancarkan Nora dan Chris, ia berhasil membuat troll kewalahan. Dan kini Jenderal serta Perdana Menteri semua terfokus pada misi Nora dan Chris. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Nora mematikan lampunya yang membuat semuanya heran. Lalu Nora berkomunikasi dengan troll untuk segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke pegunungan. Namun terlambat bagi troll. Saat itu matahari mulai terbit sehingga tubuh troll hancur saat itu juga. Rupanya ini yang dimaksud Tobias dalam terang hilang, yaitu tubuh troll akan hancur ketika matahari terbit. Dan kini dipastikan bahwa rencana Nora 100% berhasil. Perdana Menteri pun tiba di sana untuk menemui Nora saat itu. Ia tak bisa berkata-kata lagi melihat Nora berhasil dengan cara dan keyakinannya. Sesuatu yang bisa dipetik dari cerita ini tiada lain adalah ada kalanya kita percaya pada seseorang yang lebih jauh pengalamannya daripada orang yang jauh lebih pintar namun tak punya pengalaman.